Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menikmati berkat Tuhan. Saya percaya sekalipun kita sangat dibatasi oleh karena keadaan pandemi yang sedang terjadi, sehingga kita tidak dapat bertemu bersama baik seperti biasa saudara-saudara datang beribadah ke dalam rumah Tuhan, dan saat ini harus ada di rumah hanya mempergunakan fasilitas online secara Zoom, tapi saya percaya berkat Tuhan, sukacita Tuhan tetap sama bagi kita. Asal hati kita tetap bersukacita, tetap rindu untuk menikmati berkat Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan muliakan Tuhan melalui ibadah yang akan dilaksanakan. Kita akan datang kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sungguh kita percaya Allah yang kita sembah layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari kita katakan pagi hari ini, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Biarlah pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan sampai hari ini. Kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini kami sangat-sangat dibatasi karena pandemi yang sedang terjadi, tapi kami tahu itu tidak membatasi kami untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk terus menikmati berkat-Mu. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah pagi hari ini, jadilah seturut kehendak-Mu. Umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati. Kami dipersatukan di dalam sukacita dan kasih Tuhan.
Sementara itu kami juga mengingat akan saudara-saudara kami, mereka yang tidak dapat beribadah, mereka yang terdampak, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Oh Tuhan, Engkau lawat hidup umat-Mu. Di tengah segala keadaan sulit yang terjadi, kami tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi dalam dunia ini. Karena itu Bapa, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan umat-Mu semakin diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujian nomor 167. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Harta kita bukan di dalam dunia, sebab dunia ini bersifat fana. Tetapi kita punya harta di surga. Kita akan menikmati sukacita surgawi. 167 kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, telah ku antar orang lain kepadanya. Ku bersyukur karena mendapat karunia-Nya, jiwaku ditebus oleh Yesus. Ku percaya firman-Nya dan mendapat sentosa, sekarang hendak ku memuji penebus. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, telah ku antar orang lain kepadanya. Ku bergirang menyanyi dan memuji nama-Nya, dan bersaksi hal selamat sentosa. Oleh karena cintanya Ia pikul salibnya, dan mati bagi orang yang berdosa. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, telah ku antar orang lain kepadanya. Kini jiwaku dipenuhi damai sentosa, ku dapat kuasa dalam darahnya. Ku jadi milik Tuhan yang mengantar ke surga, sebab itu ku sorak haleluya. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, telah ku antar orang lain kepadanya. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita, ada semangat di hati kita. Mungkin kita melihat kiri kanan kita, tidak banyak orang yang bersama dengan kita dalam ibadah. Tapi itu bukan ukuran bagi kita untuk merasakan bagaimana kuasa pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Kesempatan pagi hari ini bagi kita sekalian untuk membagikan kesaksian atau berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Berkat itu tidak selalu harus berupa sukacita, kesenangan atau secara materi. Tapi di tengah keberadaan kita yang sulit, Allah memberi kekuatan, itulah berkat kita.
Di tengah pergumulan, ketika mungkin kita tidak sanggup untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, namun kita masih tetap bisa berdoa, kita masih tetap bisa bersekutu dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Itu juga berkat yang Allah berikan. Karena itu mari kita nyanyikan koor yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur. Apapun yang terjadi, kita akan terus maju. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sesudah itu ada kesempatan bagi saudara untuk bersaksi pagi ini. Bila ku ingat rahmat Tuhanku. Rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Katakan sekali lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Ada yang ingin bersaksi pagi ini? Yang di rumah? Kalau belum ada, saya terlebih dahulu mengambil kesempatan. Terima kasih kepada Tuhan oleh karena pada akhir bulan Januari kemarin saya mendapat kesempatan untuk mengambil cuti untuk menengok keluarga, orang tua di Sulawesi Tengah. Nah, sebenarnya memang tidak ada rencana untuk hal tersebut, tapi oleh karena kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal 31 yang merupakan hari ulang tahun ayah saya, beliau sempat drop karena sakit yang ia alami, yaitu sakit jantung. Dan pada akhirnya dokter mengatakan bahwa ada sedikit masalah memang terjadi lagi di bagian jantungnya dan harus mendapatkan obat tambahan lainnya. Dan akhirnya keluarga atau kami anak-anak memutuskan untuk hadir memberikan semangat di hari ulang tahunnya ya. Jadi ya saya harus minta izin untuk mengambil waktu cuti dan menengok orang tua, dan kesempatan diberikan memang tidak lama mengingat tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami hanya punya waktu 1 minggu. Tapi dalam kebersamaan itu kami boleh melihat bagaimana orang tua berikan semangat, sukacita untuk menikmati berkat Tuhan di tengah usianya yang sudah ke-80. Memang tidak mudah baginya lagi untuk melakukan segala aktivitas, tapi kami percaya sekalipun saat ini mereka hanya tinggal berdua di rumah di Palu, tetapi Tuhan akan tetap jaga dan pelihara. Kami boleh pergi pulang dengan pertolongan Tuhan. Hanya saja pada waktu pulang kami naik travel dari Jakarta menuju ke Bandung. Saya duduk di depan dan supirnya batuk-batuk. Sementara sudah disampaikan, diberitahu bahwa akan ada COVID yang akan mulai naik lagi.
Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga sepanjang perjalanan. Saya bersyukur, ya memang agak akut ya, sedikit batuk, tapi kami boleh tiba di Bandung dengan keadaan selamat. Dari kota Palu yang panas ke Bandung, mungkin pergantian cuaca akhirnya saya juga kena pilek, dan saya memang memutuskan untuk isolasi ya, karena dari luar Jawa. Jadi saya isolasi di tempat adik beberapa hari, kemudian saya pulang. Ketika saya pulang, Mayor katakan pulang sudah, kayaknya beliau sudah rasa capek ya, ditinggal seminggu lebih, hampir 2 minggu. Ketika saya pulang ya malamnya saya harus tolong dia, mungkin dia sudah terlalu capek, dia katakan bisa enggak saya dikerik ya. Ini saya kerik, saya pijit, dia boleh menikmati berkat Tuhan. Dan kemudian ternyata setelah saya pulang, hari Jumat, Sabtu dan Minggu saya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya putuskan saya tidak datang, atau ya sekalipun mungkin hanya bersebelahan ini gereja dengan rumah, tapi saya katakan ya saling menjaga, sehingga saya putuskan hanya mengikuti secara online. Dan memang Tuhan mengatur sedemikian rupa di tengah ya perdebatan batin saya. Masa saya tidak duduk di gereja, masa saya tidak muncul di gereja. Tapi memang benar-benar hari itu, hari Sabtu dan Minggu saya merasa tidak nyaman. Dan saya putuskan tidak apa-apa Tuhan, saya tetap beribadah tapi saya di rumah saja. Dan memang ternyata Tuhan mengatur, sehingga ya saudara tahu ada yang sudah terjadi, memang membuat saya katakan Tuhan terima kasih, Engkau sudah melindungi, Engkau sudah menjaga. Sekalipun saya harus pelayanan sekolah minggu di rumah dengan online, tapi Tuhan ternyata mengatur begitu baik, menunjukkan pemeliharaannya. Dan saya terus jalani beberapa hari ini. Memang saya belum sempat lagi kontrol, tetapi saya katakan Tuhan, saya belum berani untuk keluar ya, dengan risiko-risiko yang ada. Saya hanya minta resep, dan saya menukar resep di apotik, sehingga itu boleh menjadi obat saya sepanjang beberapa waktu ke depan. Dan sampai saat ini kalau saya boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saya tahu memang keadaan ya cukup membuat kita khawatir, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita semua. Kita yang harus keluar rumah, kita yang harus bekerja, kita yang harus bertemu dengan banyak orang, Tuhan pasti akan jaga dan lindungi. Karena itu mari kita tetap selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah perlindungan dan kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan berkati kita sekalian. Kita nyanyikan pujian selanjutnya mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini, masih ada kesempatan diberikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh
bersaksi pagi ini yang di rumah, ya yang di dalam gereja ya. Boleh mic-nya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi ini saya nggak tahu kalau ibadah di rumah masing-masing ya, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Itu mungkin memang suatu kerinduan buat saya secara pribadi. Di mana kemarin saya mau melakukan perjalanan ke tempat tugas yang sudah ditugaskan kepada saya, yaitu di Jalan Pasir Koja dengan teman saya naik motor. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada motor, kami mau nyebrang gitu istilahnya, lampu merah di tengah-tengah. Ternyata ada motor dari kanan nyerempet. Aduh, puji Tuhan tuh yang di depan, tapi kami sempat jatuh. Ya puji Tuhan juga kami masih diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan masih menjaga dan melindungi saya dimanapun saya berjalan, maupun dengan kaki saya pribadi atau saya naik kendaraan. Itulah yang saya syukuri, bagaimana Tuhan hebat dan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Meskipun banyak saya mungkin lupa untuk datang kepada Tuhan atau bentuk bersyukur, tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada saya. Itu yang saya alami, sehingga di dalam keadaan pandemi ini banyak orang-orang yang susah, banyak kejadian yang kita lihat, tetapi saya ingin lebih baik lagi di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, Tuhan masih tolong saya, Tuhan masih pimpin saya di dalam kehidupan saya setiap hari, di dalam pekerjaan saya juga, dan saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Kalau tadinya di toko saya bagian gudang, saya sudah ditempatkan dan kasih kepercayaan bagian yang lain. Itulah syukur yang saya panjatkan pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Mbak Mary. Ya, kami juga tidak bisa membendung ya, sekalipun dikatakan harus di rumah, tetapi memang ada yang begitu rindunya ya ingin datang beribadah. Tapi saya percaya masing-masing kita dengan protokol kesehatan yang ketat, saling menjaga satu dengan yang lain ya. Kalau awal dulu kita ngerasa wah enggak enak ya, kita cuman lihat-lihatan, nggak boleh salaman lagi, cuman dari jauh ya. Tapi saya rasa itu semua kehidupan atau new normal ya, kehidupan baru yang harus kita jalani, kita hadapi, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, memelihara dan memberkati. Selamat untuk pekerjaan baru dari Mbak Mary ya, memang kerinduannya ya supaya setiap minggu dapat beribadah, tetapi sekalipun agak jauh tempat tugas yang baru, Tuhan akan memberkati. Dan kita akan menyanyikan pujian yang terakhir yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik buat kita semua. Biarlah ini menjadi kesaksian kita bersama pagi hari ini bahwa kasih setia Tuhan selalu baru, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, selalu dinyatakan bagi kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan pagi hari ini, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan
selamat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan pagi hari ini, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Inilah kesaksian kita bersama. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tidak ada berkesudahan kasih-Nya bagi kita. Oleh karena itu saudara sekalian, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti akan menolong dan memelihara akan hidup kita. Saat ini mari kita siapkan hati kehidupan kita untuk menikmati berkat Tuhan. Melalui firman yang akan kita renungkan. Pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita adalah bejana-bejana. Kita adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Biarlah hati kita, hidup kita dikuasai oleh Roh-Nya. Sementara musik dimainkan, ada waktu bagi kita untuk masuk di dalam doa kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan Dia. Sebab kasih-Nya begitu hebat. Kita hanyalah manusia biasa. Kita hanyalah tanah liat di tangan penjunan. Biarkan Tuhan bekerja untuk membentuk hidup kita melalui firman yang akan kita dengar. Yang akan terus mengarahkan kita untuk lebih kuat. Sehingga kita dapat melakukan kehendak dan firman. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
inilah hidup kami Tuhan. Kami siap dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, akan mengajar kami, akan membimbing kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Baik saudara-saudara kami yang ada di dalam ruangan gereja, keluarga Bapak Danus, ada saudara Mary, juga saudara kami, di mana tentu mereka memiliki kerinduan untuk terus beribadah. Dan sekalipun jemaat Tuhan lainnya, di tengah segala kerinduan mereka, mereka pun tidak dapat datang dan beribadah dalam gereja. Tetapi mereka telah membangun mezbah, telah membangun rumah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Di sanalah Tuhan hadir. Di sanalah Tuhan mencurahkan berkat dan pertolongan. Sehingga melalui kebersamaan kami dalam ibadah pagi ini, kami benar-benar dapat menikmati berkat Tuhan dinyatakan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian pagi hari ini sebagai dasar dari perenungan kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan yang sebenarnya cukup panjang dalam 2 Korintus pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Tetapi yang menjadi topik atau perenungan kita pada ayatnya yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tema yang kami berikan pada pagi hari ini adalah harta tak ternilai di dalam bejana tanah liat. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasanya orang menyimpan harta yang dimilikinya dalam sebuah wadah atau tempat yang kuat, yang kokoh, tidak mudah hancur atau rapuh, bisa bertahan lama, serta sulit dibuka. Itulah biasanya cara kita manusia menyimpan harta atau kekayaan. Dan kalau kita dengar cerita atau melihat apa yang mungkin terjadi di tengah keluarga kita, ada yang menyimpan di sepotong bambu ya, dimasukkan di lubangnya tasnya, dimasukkan bisa dimasukkan uang dari atas lubang tersebut,
atau kaleng ya, dan menjadi tempat-tempat penyimpanan. Yang biasa kita lihat biasanya kalau ada yang memiliki kotak atau box besi, lemari besi lengkap dengan kunci bernomor rahasia. Kemudian ada juga yang membangun ruang bawah tanah untuk menjaga harta bendanya. Namun berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus yang seolah-olah memberikan gambaran bahwa orang percaya adalah ibarat bejana dari tanah liat yang justru menyimpan suatu harta yang tak ternilai harganya. Bejana tanah liat dibandingkan dengan wadah atau kotak besi tentu jauh berbeda. Tetapi ini melalui bagian ini Rasul Paulus ingin memberikan gambaran kepada kita, itulah hidup kita, itulah kita manusia yang sebenarnya rapuh, yang sebenarnya tidak berdaya, tidak ada apa-apanya. Tetapi dipilih oleh Tuhan, diberikan keistimewaan untuk menyimpan harta yang sangat berharga. Sebutan bejana ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sebagai makhluk yang rapuh, yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, tetapi pada akhirnya diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi bejana yang mulia, indah, bermanfaat di hadapan Tuhan. Kita sebagai bejana harus siap dibentuk sehingga benar-benar dapat menjadi tempat di mana Allah menaruh harta kekayaan yang tidak ternilai tersebut. Harta kekayaan itu adalah Injil, berita keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi harta kekayaan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Ketika kita dibentuk menjadi tempat, menjadi wadah, proses tersebut bukanlah sesuatu hal yang mengenakan. Kita dibentuk berulang-ulang melalui setiap peristiwa kehidupan kita, melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita menghadapi kesulitan, kegagalan, saat kita menghadapi kelemahan dalam tubuh, ketika kita seperti halnya dikatakan dalam ayat ke-8 hingga ke-9, ketika ditindas, ketika habis akal, ketika dianiaya, ketika dihempaskan, ya mungkin tidak secara langsung arti tersebut kita rasakan ya. Kita mungkin tidak ditindas seperti halnya penjajah menindas kita. Kita mungkin tidak seperti orang-orang yang lainnya ya. Kita tidak dianiaya secara nyata. Tapi kita tahu kadang-kadang kita dianiaya secara verbal barangkali. Kita dianiaya atau seringkali dikatakan dibully ya. Bahasanya yang sekarang kita dengarkan. Tetapi kita belajar melalui semuanya itu bahwa kita tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi penderitaan, menghadapi keterbatasan, bahkan kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi bejana yang dipercaya oleh Allah untuk menyimpan harta yang tidak ternilai itu di dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan di tengah proses pembentukan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah tawar hati. Pada ayat pertama dan 16 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
Karena itu kami tidak tawar hati. Pada ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki sikap tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ada semangat ya. Sekarang zaman dimana kita harus saling memberi semangat satu dengan yang lain. Semangat ya. Tetap kuat ya. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi itu memberikan efek yang begitu luar biasa. Baik itu melalui perkataan yang kita sampaikan. Ataupun mungkin melalui WA yang kita kirimkan. Saya rasa itu menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga orang lain pun merasakan semangat, kekuatan, dorongan untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati adalah hilang keberanian, tidak bergembira, tidak menaruh perhatian, dingin hatinya ya. Jadi mungkin sudah mulai down ya, sudah mulai menurun semangatnya. Tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk semangat. Dalam beberapa hari, beberapa waktu kita sudah mendengar kesaksian Ibu Aan. Dan saya selalu katakan, tetap semangat ya. Tetap kuat ya. Dan saya mendengar bagaimana dia katakan, ya saya harus semangat demi anak-anak saya, demi masa depan kami. Saya akan semangat, saya akan tetap kuat. Dan rasanya ini juga membangkitkan semangat kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Karena itu saudara sekalian, sekalipun kita harus menghadapi proses pembentukan yang Allah sedang lakukan dengan mengizinkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan kita, mungkin tidak menyenangkan, mungkin membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita putus asa, kehilangan harapan. Namun biarlah kita belajar untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak tawar hati, sebab perasaan tersebut hanya akan membatasi kita menerima dan merasakan penyertaan Tuhan. Karena itu biarlah kita tetap melihat pada Tuhan, meyakini bahwa Ia memberi kekuatan luar biasa kepada kita untuk dapat melewati semua hal yang terjadi. Rasul Paulus mengalami saat-saat yang luar biasa dalam hidupnya ketika ia menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Dianiaya sedemikian rupa, dibelenggu, dibatasi, tetapi dengan semangat, tidak mudah menyerah, tidak tawar hati. Hamba Tuhan ini bersama dengan yang lainnya berusaha untuk terus melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Kita harus yakin bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan kita pun dengan sungguh-sungguh membuktikan diri kita. Kita percaya akan kuasanya. Kita meyakini bahwa Dia jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Bayangkan saudara, tengah keadaan-keadaan yang terjadi, Allah tetap menunjukkan perhatian. Ia peduli, bahkan ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya sudah katakan tadi, ketika kita merasakan kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, itu juga adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak melulu berupa materi, tapi kemampuan kita, kekuatan yang kita terima, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kita dapat melewati apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga harta yang begitu berharga di dalam harta, di dalam bejana kehidupan kita. Yang kedua adalah tetap mengucap syukur. Ayat ke-15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Mengucap syukur berarti berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Karena hal itu merupakan kehendak Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita perlihatkan. Tuhan menginginkan agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita menerima berkat yang menyenangkan hati kita. Wah, saya dapat berkat, dapat materi, dapat dinilai, dapat diuangkan barangkali ya. Barangkali ini yang kita katakan berkat. Tetapi berkat Tuhan bisa saja merupakan kesulitan, tantangan, pergumulan. Karena disitulah Allah ingin melihat seberapa yakin dan percayanya kita akan kuasa Tuhan. Ketika kita yakin dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, itulah berkat. Itulah yang Allah sediakan supaya kita dapat menikmati apapun yang terjadi. Tuhan tidak katakan mengucap syukurlah hanya pada waktu kita menikmati sukacita. Hanya pada waktu keluarga kita hidup tanpa masalah. Hanya karena ketika kita menerima berkat yang berlimpah. Tetapi Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi seburuk apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi di sekitar kita, Tuhan mengatakan kita harus tetap mengucap syukur. Mengapa? Karena Tuhan tidak mungkin merancangkan yang buruk. Tuhan tidak mungkin memberikan yang tidak baik untuk kita. Tetapi kalau hal yang tidak baik barangkali kita alami, justru itu merupakan cara Allah mengajar kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Untuk tetap memakai hidup kita agar kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara ingat kisah hidup Nick Vujicic, seorang yang hidup dengan tubuh yang tidak lengkap, tanpa tangan, dan ya untuk ukuran kita mungkin sangat tidak biasa ya. Dia dilahirkan tanpa kedua tangan dan kaki. Nick menjadi bagian dari kaum difabel yang saat ini justru memberikan semangat buat orang lain. Dia tidak kecewa dengan keadaan fisiknya, tetapi justru memakai keadaannya tersebut untuk belajar mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Dia yang hidup dalam ketidaksempurnaan pun justru lebih kuat, lebih hebat
dari kita yang sempurna dengan tangan, mata, kaki, suara dan segala sesuatu yang baik. Tapi seringkali kita yang sempurna ini justru lebih mudah putus asa, lebih gampang menyerah. Nick menjadi sosok yang luar biasa, menjadi tokoh inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan dia telah memberikan dorongan dan semangat kepada kaum difabel bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tidak berdaya. Sekalipun anggota tubuh mereka tidak lengkap, namun justru mereka dipakai dengan luar biasa. Bahkan sekarang atau di beberapa tempat ada toko atau tempat makan dan minum yang dilayani oleh saudara-saudara kita kaum difabel. Justru itu menjadi daya tarik. Justru itu membuat orang lain tertarik datang dan mereka mendukung kaum difabel tersebut dalam pekerjaan mereka. Mungkin mereka tidak bisa berbicara dengan baik sehingga hanya bisa menggunakan isyarat tangan. Justru orang banyak datang, minum di kedai tersebut dan belajar bahasa isyarat. Pemasukan bertambah. Berbeda dengan tempat lain yang mungkin hanya sekedar menyediakan kopi tanpa daya tarik, tanpa hal-hal yang lebih daripada keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali justru dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita menjadi semangat, dan semua itu dilandasi ketika kita mau mengucap syukur. Kita mungkin katakan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tuhan, saya tidak bisa berdoa dengan baik. Tuhan, saya ini orangnya takut, orangnya gugup kalau saya harus bersaksi, kalau saya harus bicara. Mungkin kita tidak bisa jadi orang yang berbicara di depan mic dengan baik, tapi kita bisa berbicara dengan Tuhan. Dalam kesendirian kita di dalam doa, kita mendoakan orang-orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Semua itu diawali ketika kita mengucap syukur di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Percayalah, Tuhan akan memakai kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, kita memiliki iman dan keyakinan yang sungguh pada Allah. Memiliki iman dan keyakinan yang sungguh kepada Allah. Ayat ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada yang tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita lihat hanya bersifat sementara, akan hilang. Tetapi ketika kita memiliki iman, keyakinan yang sungguh pada Allah, kita percaya yang tidak kelihatan, yang kelihatannya ngambang-ngambang. Apa itu surga? Bagaimana keadaan di surga? Apa yang akan kita lakukan? Yang seringkali banyak orang di dunia ini pikirkan bahwa di surga akan sama dengan keadaan di dunia. Tidak. Kehidupan surga yang akan kita hadapi, kehidupan yang belum kelihatan yang akan kita capai nantinya adalah kehidupan surga yang
akan memuliakan Allah. Yang hanya fokus untuk memuliakan, menyembah dan melayani Allah. Tidak lagi bergantung pada apa yang akan kita lakukan secara fisik dalam dunia ini. Tetapi apa yang akan kita buat nantinya adalah hanya memuliakan Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Mengarahkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan artinya kita menjadikan Tuhan dan perkara-perkara surgawi sebagai fokus utama dalam hidup kita. Kondisi kehidupan sehari-hari yang saat ini syarat dengan kesibukan, persaingan, tantangan, godaan seringkali membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Namun jika kita mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, maka kita harus memiliki iman dan keyakinan yang sungguh hanya kepada Allah. Arahkanlah iman dan keyakinan kita, arahkanlah hidup kita kepada apa yang melampaui penglihatan mata fisik kita. Melihat lebih jauh. Melihat apa yang Allah sediakan jauh lebih penting daripada perkara-perkara duniawi ini. Mantapkan hati kita, mantapkan tujuan hidup kita, kerinduan kita bukan hanya pada hal-hal yang kelihatan. Sebab jika kita melihat, mengarahkan, hanya fokus pada yang kita lihat, kita akan kecewa. Kita akan mudah menyerah. Kita kecewa karena kita melihat barangkali tokoh, orang yang kita banggakan tidak sesuai harapan. Kita kecewa. Kita putus asa. Kehilangan semangat. Tetapi jika kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, iman kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita akan terus datang kepada Tuhan. Kita akan terus melayani, kita akan terus mencari Tuhan. Kita akan terus melakukan tugas-tugas kita. Karena kita hanya melihat Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita melakukannya. Apapun itu, tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita hanya dengan melihat kepada Yesus yang memimpin kita. Sehingga kita benar-benar fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menerima tugasnya sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil di berbagai tempat. Tugas tersebut sebenarnya cukup berat karena ia harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tidak seperti sekarang. Perjalanan kami dari Palu jam 7 pagi sampai di Bandung jam 2 siang. Cepat kan?
Coba kalau dulu 1 minggu perjalanan, rasanya begitu jauh jarak antara Pulau Jawa dan Sulawesi. Tapi sekarang begitu dekat dengan kecanggihan yang Tuhan berikan melalui hikmat kepada manusia. Rasul Paulus pun mengalami keadaan yang sulit. Dia harus pergi ke berbagai tempat dan dalam perjalanan ia harus menghadapi tantangan, kesulitan. Ia harus ditangkap, dianiaya, dipukuli, dipenjara. Tetapi Rasul Paulus menghadapi semuanya itu dengan kekuatan dari Allah. Karena dia tahu ada harta di dalam kehidupannya, di dalam tubuhnya yang rapuh, tidak berdaya. Ada sesuatu yang Allah titipkan untuk kita jaga, untuk kita simpan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi kesaksian yang nyata bagaimana Allah akan memakai kita menjadi terang dalam dunia ini. Seperti bejana tanah liat, Rasul Paulus pun mengalami saat-saat di mana ia mudah putus asa. Dia merasa tertekan, tertindas, kehabisan akal. Tapi ia mau katakan bahwa sekalipun dalam segala hal kami ditindas, kami terjepit, kami dianiaya, kami dihempaskan, kami dikecewakan. Tapi Rasul Paulus memberikan teladan, tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati, tetap selalu mengucap syukur, tetap selalu memegang iman dan keyakinan yang sungguh kepada Allah. Itulah kekuatannya dalam menghadapi segala sesuatu. Jika ia bisa bertahan, itu bukan karena kekuatan dari dirinya sendiri, tetapi oleh karena kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Karena itu saudara sekalian, marilah bersama-sama dalam menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Ketika mungkin kita mendengar berita-berita yang membuat kita khawatir, biarlah kita menjadi bejana yang dilengkapi dengan kekuatan Allah, sehingga kita mampu menjadi bejana yang indah, yang dapat menyimpan harta yang tak ternilai itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk tetap tegar, tetap kuat dalam proses pembentukan yang Allah sedang kerjakan. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi bejana yang indah dan mulia di tangan Sang Penjunan. Pujian nomor 253 akan mengantar kita untuk mengambil waktu sejenak untuk berserah kepada Tuhan. Kehendak-Mu jadilah Tuhan, ku tanah liat Engkau Penjunan. Menyanyikan pujian ini dengan penyerahan yang sungguh dalam doa kita kepada Tuhan. Kehendak-Mu jadilah Tuhan, ku tanah liat Kau Penjunan. Amin. Perbuatan
Sahabat Zainal akan menyanyikan pujian ini. Ambillah waktu di mana saudara dapat berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan doa kami bersama pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu kami harus menghadapi proses pembentukan itu. Dan ada di mana saat kami merasa kami sedang diuji. Kami sedang dibentuk melalui kegagalan, melalui kelemahan tubuh, melalui keadaan-keadaan sulit, kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kami. Tapi biarlah kami belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak mudah putus asa, kami tidak tawar hati. Sebaliknya kami terus mengucap syukur karena Engkau mau membentuk hidup kami. Agar kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Dengan iman dan keyakinan yang sungguh. Kami tahu bahwa hidup kami sekalipun hanyalah bejana yang mudah rapuh, mudah hancur. Tetapi dengan penuh kasih Engkau mau terus membentuk kami. Biarlah kami terus menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih bagi firman yang kami boleh dengar pagi ini. Yang kembali menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tuhan, di tengah kondisi keadaan dunia yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, kami tahu bahwa Engkau jauh lebih hebat dari apapun.
Engkau yang akan mengendalikan segala sesuatu. Ketika mungkin ada anak-anak Tuhan, kaum keluarga kami, saudara kami, sahabat kami, jemaat Tuhan, mereka terpapar COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau akan jamah dan pulihkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Sehingga dengan mujizat itu mereka boleh memperoleh kekuatan, kesehatan, dan memulihkan keadaan mereka. Secara khusus doa kami bagi saudara-saudara kami. Kami mengingat di dalam doa bagi Ibu Aan, bagi Komisioner Watilete dan Ibu, bagi Letnan Kolonel Selipoa, bagi Ibu Erjani, Mbak Hana, bagi Bapak Robert Utasoid, bagi Saudara Gary, bagi Saudara Fian, bahkan mungkin bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui keadaan mereka. Engkau hadir, Engkau beri kekuatan iman dan pengharapan. Kuatkan mereka ketika mereka harus mengalami saat-saat yang sulit. Biarlah kami boleh melihat Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan juga sudah menolong Ibu Aisy Hombing. Tuhan juga sudah menolong Ibu Dwi. Tuhan sudah menolong anak kami Paulus. Tuhan juga sudah menolong Ibu Niar dan Nadia, juga keluarga Ibu Nora. Tuhan juga akan menolong keluarga Bapak Kadek. Kiranya Tuhan akan hadir. Kami mungkin tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami tahu Engkau Allah yang mengasihi hidup mereka. Engkau akan menolong, beri kekuatan dan menjamah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong Bapak Presiden Jokowi, para menteri, tenaga kesehatan, aparat keamanan. Mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menolong bangsa kami tetap kuat menghadapi pandemi yang terjadi. Tuhan juga akan menolong bala keselamatan yang kami cintai. Secara khusus Komandan Teritorial Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Sekalipun mereka mungkin juga saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong mereka. Engkau jamah dan pulihkan. Beri kekuatan, kesehatan. Sehingga melalui kepemimpinan kedua hamba-Mu. Juga para hamba Tuhan baik di KPI London, di kantor pusat Bandung. Di divisi-divisi, di distrik. Semuanya dapat terlaksana hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Pelayanan yang ada di bagian sosial, di bagian kesehatan, di bagian pendidikan, di bagian kerohanian. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan juga akan memberkati, menolong mereka untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah keadaan sulit yang sedang terjadi. Ada banyak gereja-gereja yang harus menjalankan sistem pelayanan online oleh karena wabah yang terjadi. Tentu ada banyak dampak yang terjadi bagi pelayanan gereja. Tetapi kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hamba-Mu. Bahkan kami juga berdoa bagi keluarga hamba-hamba Tuhan, di mana dalam minggu yang sudah berlalu Engkau telah manggil hamba-Mu yang setia, Mayor Puji Astuti. Tuhan, kiranya Engkau beri penghiburan. Ada juga keluarga hamba-hamba Tuhan yang berduka cita
Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberi kekuatan dan pengharapan di tengah setiap keadaan sulit yang terjadi. Oh Bapa di surga, ada banyak hal yang seringkali membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tetapi biarlah oleh karena kami memiliki Tuhan Yesus, kami tetap kuat, kami tetap melihat bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kami. Pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi kami serahkan kepadamu. Mayor dan Baru bersama ibu yang sedang mengambil waktu cuti dan menengok keluarga anak kekasih mereka di Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati. Dalam pelayanan yang ada di tempat ini, Kapten Riyama, para kandidat, para karyawan, Tuhan juga akan tolong dan berkati mereka. Jaga dan lindungi dari wabah yang sedang terjadi, secara khusus bagi opa dan oma yang dilayani. Tuhan Engkau beri kuat dan sehat kepada mereka. Bagi para donatur dan simpatisan, biarlah wabah yang terjadi ini tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk terus berbagi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi dapat terus tercukupi. Tuhan, terima kasih untuk para opsir setempat, para pengerja gereja yang dengan setia terus melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang terus memiliki kerinduan untuk hadir dalam setiap ibadah yang dilaksanakan walaupun secara online. Tuhan juga akan memberkati. Kami tahu Tuhan, ini tidak membatasi kami. Ini tidak membuat kami menjadi patah semangat. Tetapi kami terus rindu untuk menyatukan hati kami, berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, pasti akan menolong, akan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk taat pada kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kita percaya kuasa Tuhan akan terus berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Pujian nomor 271 kita akan nyanyikan. Dan kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Saudara boleh mengirimkan lewat rekening Korops atau juga saudara mempersiapkan amplop-amplop khusus di mana saudara dapat mengirimkan untuk dibawa dalam ibadah ketika kita boleh bersama-sama. 271 Yesus yang kekasih, juru selamatku. Suci hatiku.
masuk dalam doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Pengumuman untuk minggu yang akan berjalan. Ibadah yang akan dilaksanakan Jumat 25 Februari jam 4. Ibadah Persekutuan Kaum Wanita yang akan dipimpin oleh kandidat Shirley. Dengan ayat mas, khawatir atau kekhawatiran. Kemudian jam 7 malam ibadah gerakan pembawa suluh bagi anak-anak muda dipimpin oleh PS Adinda dan kegiatannya adalah nobar. Pada hari Sabtu 5:30 kita akan bersama-sama terhubung dalam doa pagi kita akan dipimpin oleh Mayor Handoko. Sore hari ada latihan musik. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari jam 7 pagi atau jam 6.45 ibadah di PSTW yang akan dipimpin oleh kandidat Dewi dan firman Tuhan oleh kandidat Zainal. Kemudian jam 8 pagi ibadah kesucian dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Ambitan. Yang berhari ulang tahun dalam minggu ke depan pada tanggal 23 Februari, Bapak Harapan Napitupulu, Ibu Nani Paulina Parijono, dan Saudari Tesalonika Cinta. Saudara sekalian, sebenarnya mulai minggu ini Sekretaris Korops Ibu Lila telah berusaha untuk membuat warta Korops dan nanti akan dikirimkan sehingga saudara dapat melihat berita kegiatan, juga renungan dan pokok-pokok doa yang akan kita doakan setiap harinya sepanjang minggu yang akan kita lewati. Kiranya melalui upaya yang kita lakukan ini, sekalipun mungkin tidak dapat lagi kita cetak seperti biasa, seperti dulu dengan banyak sesuai dengan banyaknya orang yang hadir dalam ibadah, tetapi melalui warta elektronik akan membantu jemaat Tuhan untuk mengetahui kegiatan juga pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama setiap harinya. Kiranya Tuhan berkati kita dan dalam waktu atau beberapa waktu ke depan sampai belum dapat kita tentukan sampai kapan berakhirnya kegiatan pelayanan ibadah hanya dilakukan secara online. Ingat memang ada beberapa saudara yang ikut terdampak dengan virus yang ada dan kita tentu saling menjaga ya, sehingga jangan sampai nanti kehadiran kita, kebersamaan kita justru menjadi sumber klaster baru ya. Sebabnya memang sangat-sangat dibatasi, apalagi bagi kita yang ada dalam lingkungan di mana ada opa dan oma, tentu sangat riskan ya. Sehingga kita berharap saudara dapat memakluminya, dapat melihat bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian baik yang ada di rumah ya. Saya boleh melihat dari tempat ini ada keluarga Mayor Jonggi Sibarani, Ibu Susana, juga Letnan Kolonel Seli dan Anastasia Poa, kemudian Ibu Ernawan,
Ya, ada keluarga Ibu Dwi, Ibu Ai, keluarga Bapak Victor Nore, keluarga Ibu Sari Barani, ada Patrick, Saudara Patrick Jeskiel di Jakarta, keluarga Bapak Robert Utasoid, keluarga Ibu Nora, keluarga Ibu Wanti Rungka, juga Bapak Bayu, semua jemaat Tuhan yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung bersama dalam pelayanan, dalam ibadah pagi ini. Ada banyak ya sebenarnya, mata saya ini mungkin tidak bisa melihat semua. Ya, ada Ibu Marti, ada Ibu Vera, ada Ibu Juleka, keluarga Ibu Diana Lesmana, keluarga Ibu Daniar, keluarga Bapak Mesak Ntomelo, ada Saudari Eva, ada Fernando Teno, juga ada Saudara Jerry Roberto, Ibu Stefani Rahel di Surabaya. Terima kasih semua berusaha untuk mengambil waktu sejenak bersama-sama beribadah, menikmati berkat Tuhan. Kita percaya semuanya itu tidak sia-sia karena Allah hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mayor Handoko akan memimpin di dalam doa. Dan menyanyikan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita bagi berdiri dan kita menyanyikan ini dan menerima doa berkat melalui firman. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terimalah berkat-Nya melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Dia tentu peliharaku. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Terima kasih yang sudah hadir di gereja maupun yang Zoom di rumah. Juga tadi kelupaan Komisioner Watilete, Bapak dan Ibu Komisioner Watilete. Sehat selalu dan semua yang sudah hadir. Mari kita Terima kasih. sapa Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Terima kasih.